Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Nurisa, saya dari Sistem Informasi Reguler 2018. Jadi di sini saya akan mempresentasikan, memaparkan dan menjelaskan dari tugas manajemen proyeksi sistem informasi terkait materi risiko proyek terhadap pengembangan sistem informasi manajemen zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional. Dan selanjutnya adapun yang akan dibahas, saya di sini akan menerangkan dulu terkait materi yang akan dibahas selanjutnya, yaitu yang pertama adalah payback periode. Jadi pada payback periode ini merupakan secara sederhananya adalah kapan jangka waktu yang diperlukan agar investasi yang kita lakukan pada suatu proyek itu dapat kembali, uang yang kita investasikan itu dapat kembali dalam waktu berapa lama, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah return of investment. Jadi return of investment ini dapat dianalogikan sebagai kita menanam sebuah kentang. Dengan memilih menanam sebuah kentang tanpa memakannya, kita berharap bahwa kentang ini akan dapat tumbuh lebih dari satu. Tapi untuk mendapatkan keuntungan tersebut, kita memerlukan waktu yang lama agar kentang tersebut dapat tumbuh atau malah bahkan tidak tumbuh sama sekali. Pada kaidahnya, tujuan investasi adalah untuk mendapatkan pengembalian uang yang lebih banyak terhadap apa yang kita tanam di awal. Tetapi dengan pemodalan awal dan pengembalian yang bervariasi, bagaimana kita bisa tahu investasi yang mana yang berkinerja dengan baik? Maka disitulah return of investment hadir untuk mengukur investasi yang mana yang lebih manjur dan investasi mana yang baik untuk kita lakukan. Selanjutnya adalah net present value. Jadi untuk NPV ini adalah suatu perkiraan tentang keuntungan yang akan kita dapatkan di masa depan jika kita menginvestasikan uang kita dengan nilai uang yang ada sekarang. Sehingga kita dapat memperkirakan apakah investasi yang kita lakukan itu dinilai layak atau tidak layak. Selanjutnya yang terakhir adalah internal rate of return. Sederhananya adalah jika NPV itu dalam bentuk nilai uang, maka internal rate of return itu adalah dalam bentuk persentase perkiraan di masa depan berapa persentase yang akan kita dapatkan dan itu layak atau tidak, seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai materinya. Jadi di sini untuk sistem informasi manajemen zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional. Jadi di risiko pengembangan proyek saat ini kita besarkan lebih dahulu. Untuk rincian biaya dan pemanfaatan tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2 dan hingga tahun ke-4. Di sini dalam satuan ribuan ya. Jadi di sini jika ada tulisan 500 berarti ditambahkan nolnya 3 di belakangnya, itu 500.000. Baik, untuk rincian biaya yang pertama ada biaya pengembangan. Jadi biaya pengembangan ini sudah dirangkum dan sudah dipaparkan waktu beberapa minggu sebelumnya, yaitu meliputi kurang lebih biaya pegawai, biaya lisensi software, biaya alat tulis dan lain-lain dan keperluan yang lainnya yang telah dirincikan pada pekan yang sebelumnya, yaitu totalnya 18 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah biaya operasi pemeliharaan yang dilakukan tiap tahunnya. Jadi untuk biaya operasi pemeliharaan ini untuk di tahun ke-0 ini tidak ada karena itu masuknya ke dalam biaya pengembangan. Selanjutnya untuk tahun ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4, di mana tahun ke-1 itu 500.000. Untuk biaya tahun ke-2 itu 1 juta rupiah. Untuk tahun ke-3 itu 1 juta. Tidak ada peningkatan dari tahun ke-2 untuk tahun ke-3, dan yang tahun ke-4 ini yaitu 1.500.000 rupiah. Dengan total biaya untuk tahun pertama itu adalah 18 juta. Tahun ke-1 tahun pertama itu 500.000, tahun kedua itu 1 juta, tahun ketiga 1 juta, dan tahun keempat itu 1.500.000. Selanjutnya masuk ke rincian manfaat.
Jadi untuk rincian manfaat ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat yang terwujud dan manfaat yang tak berwujud. Manfaat wujud yang pertama adalah pengurangan biaya operasional, di mana di tahun ke-0 atau pada saat pengembangan itu tidak terjadi pengurangan biaya operasional. Yang terjadi hanya di tahun ke-1. Jadi di tahun ke-1 ini kita lakukan pengurangan biaya operasional, yaitu 200.000. Terus di tahun selanjutnya itu 300.000, dan di tahun selanjutnya lagi itu 500.000, dan di tahun keempat itu adalah 700.000. Terus untuk pengurangan biaya karena kesalahan, di tiap tahunnya kita buat meningkat, tidak ada penurunan. Di mana pada tahun pertama itu 300.000, di tahun kedua itu 500.000, di tahun ketiga 500.000. Itu kita buat sama dengan tahun sebelumnya, dan di tahun keempat itu kita naikkan 300.000 menjadi 800.000. Untuk yang ketiga itulah peningkatan efisiensi, di mana tahun pertama itu kita kasih budget itu sekitar 2 juta. Untuk tahun ketiga itu 3 juta, untuk tahun ketiga itu 4 juta, untuk tahun keempat itu 4 juta. Jadi di tiap tahunnya mengalami peningkatan 1 juta secara konstan. Selanjutnya adalah total dari rincian pemanfaatan dari si total wujud ini. Yang tahun pertama itu ada 2.500.000. Selanjutnya di tahun ketiga itu 3.800.000. Di tahun kedua, maksud saya tahun kedua itu 3.800.000. Di tahun ketiga itu 5 juta, dan di tahun keempat itu totalnya ada 5.500.000. Selanjutnya rincian manfaat untuk tak wujud. Yang pertama adalah peningkatan kepuasan, di mana pada tahun pertama untuk si tahun pertama ini 1 juta, di mana tahun kedua itu meningkat 1 juta lagi menjadi 2 juta, dan di tahun berikutnya itu ada 1.250.000, dan di tahun keempat itu menjadi 4 juta. Selanjutnya di peningkatan pengambilan keputusan. Di tahun pertama itu 2 juta, di mana ini tiap tahunnya naik 1 juta, sehingga di tahun berikutnya itu 3 juta, di tahun berikutnya lagi itu 4 juta, dan di tahun keempat adalah 5 juta. Selanjutnya adalah peningkatan pelayanan. Jadi di peningkatan pelayanan ini pada tahun pertama itu 2 juta, anggarannya 2 juta. Di tahun kedua itu 2.200.000, di tahun ketiga itu 3 juta, dan di tahun keempat itu adalah 4 juta. Di mana total tak wujud, total dari pemanfaatan tak wujud ini 5 juta, 7.200.000, maaf. Dan yang tahun ketiga adalah 9.500.000, dan di tahun keempat itu adalah 13 juta. Sehingga jika ditotalkan antara rincian manfaat dari total wujud dan total tak wujud adalah, di mana tahun pertama itu 7.500.000, tahun berikutnya adalah 11 juta, tahun berikutnya adalah 14.500.000, dan di tahun terakhir adalah di tahun keempat itu adalah 18.500.000. Jadi untuk prosit atau selisih dari total manfaat dan total biaya adalah, di tahun pertama itu ada 7 juta, di tahun kedua itu ada 10 juta, di tahun ketiga itu ada 13.500.000, dan di tahun keempat itu 17 juta untuk selisihnya atau profit. Baiklah, pertama kita akan masuk ke si payback periode. Jadi seperti yang saya dijelaskan di awal, bahwa payback periode ini adalah lama atau waktu untuk memperoleh investasi, agar uang kita investasikan itu kembali. Jadi di sini untuk perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Jadi di mana total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yang di sini tadi itu 18 juta, dan profit pada tahun ke-1. Profit pada tahun ke-1 itu 7 juta, maka akan dikurangkan. Jadi profit pada tahun ke-1 dikurangi dengan total biaya pengadaan pada
tahun ke-0, yaitu totalnya adalah 11 juta. Berhubung masih ada total 11 juta dan kita lihat pada prosit tahun kedua itu hanya 10 juta, maka ini masih bisa kita kurangkan lagi. Jadi sisa biaya sistem pada tahun ke-1 kita kurangi dari prosit pada tahun kedua, maka didapatkanlah sisanya itu 1 juta. Dari sisa tersebut kita perhitungkan dengan sisa biaya sistem pada tahun kedua itu dikali 1 tahun dibagi dengan prosit biaya sistem pada tahun sebelumnya, yaitu 11 juta. Maka didapatlah 0,1 tahun, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas pada break even point pada waktu 3 tahun. Maaf di sini maksudnya 2 tahun ya. 2 tahun yang berarti pada tahun ke-3 mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Oke, next selanjutnya adalah analisa return of investment. Jadi dengan si return of investment ini kita menggunakan rumus sebagai berikut. Total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Jadi total manfaat ini sudah kita jumlahkan, hasilnya adalah 51.500.000. Dan untuk total biaya ini sudah kita tambahkan, yaitu totalnya itu 22 juta, maka dia dapatkan hasil sebesar 134%, yang artinya sistem ini memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 134% dari biaya pengembangan sistem, sehingga ini layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah net present value atau NPV. Jadi untuk proses penghitungan dari NPV tersebut sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. NPV sama dengan minus dari nilai proyek tersebut ditambah dengan prosit 1 per 1 I persen. I persen ini adalah tingkat bunga diskonto. Kita menggunakan 10% per tahun, maka rumusnya akan menjadi seperti ini, seperti yang saya tampilkan ini. Dan didapatlah NPV-nya sebesar 1.626.719 rupiah. Maka dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah yang diterima, jumlah ini pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan. Jadi si total kesimpulannya adalah proyek ini layak untuk dilaksanakan karena apa? NPV-nya itu tidak minus seperti itu. Dan yang terakhir adalah internal rate of return. Jadi metode ini untuk mencari bunga, persentase bunga ya. Dan untuk rumusnya itu kita gunakan seperti ini. Ketika dijumlah-jumlahkan dari si IRR ini ternyata hasilnya adalah 23,73%, yang artinya bahwa proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkatan tersebut itu adalah 23,73% per tahunnya apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan itu 10% per tahun. Jadi kan 23,73 ini lebih besar dari 10%, maka proyek ini dapat diterima. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Jika ada kata-kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.